yang kebetulan saya ini merupakan salah satu dari pembina TPA Bustanul Ulum dan Diniyah yang letaknya ada di perumahan Bumi Bangli Permai, Blok I12. TPA Bustanul Ulum mulai berdiri sejak tahun 1997. Berusia 26 tahun TPA Bustanul Ulum ini telah berdiri. Beliau yang mendirikan TPA Bustanul Ulum adalah Umi Hidayati yang pada saat ini sedang menunaikan ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah. Mulai ketika itu masih sedikit sekali santrinya, hanya ada 10 orang. Sampai saat ini alhamdulillah santri kami TPA Bustanul Ulum ada 80 santri dengan 7 ustadz-ustadzah. Ada Ustazah Lili, ada Ustazah Sofi, Ustazah Lia, Ustazah Galuh, Ustadz Niam, Ustadz Fikri, Ustadz Azizi, dan saya. Kemudian ada Umi juga. Baiklah, di TPA Bustanul Ulum ini ada beberapa tingkat kelas. Yang pertama ada kelas ula, dan yang kedua ada kelas wusto, yang ketiga ada kelas ali, dan yang terakhir ada kelas baru, yakni kelas tahfidz. Nah, apa aja sih kegiatan di TPA Bustanul Ulum ini? TPA Bustanul Ulum tidak hanya ngaji saja, namun ada plus diniyahnya. Nah, coba saya bacakan. Kelompok ula itu kita menggunakan metode tartilah. Dari tartilah 1 sampai 4 itu masuk ke dalam kelompok ula. Di kelompok ula kita belajar apa aja? Kita belajar hafalan doa-doa, hafalan juz 30 dari surat Al-Fatihah sampai surat Ad-Duha. Kemudian belajar bahasa Arab, belajar hadis 1 sampai 22 hadis. Kemudian ada hafalan bacaan sholat, ada hafalan nama-nama surat Al-Quran, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi santri-santri datang ngaji, kemudian kita belajar diniyah. Nah, yang kedua ada kelompok wusto. Kelompok wusto ini yang sedang ngaji tartila 5 sampai tartila 6. Nah, kemudian belajar apa lagi? Belajar akidatul awam. Kemudian belajar tajwid. Nah, ini penting nih, belajar tajwid. Kemudian belajar hadis ke-23 sampai hadis ke-40. Kemudian belajar tilawah dan hafalan surat juz amma. Ini mulai Ad-Duha sampai An-Naba. Kemudian ada kelas ali. Kelas ali di sini Al-Qur'an. Nah, kelas anak-anak yang sudah lancar membaca Al-Qur'an itu ada di kelas ali. Kemudian belajar mahfuzat, belajar kitab Bulughul Maram, kitab hadis. Kemudian belajar kitab Safinatun Najah. Kemudian belajar kitab Aqidatul Awam, kitab Al-Lala. Kemudian ada tafsir Al-Qur'an. Kemudian ada nahwu, shoroh. Kemudian ada imla yaitu belajar menulis bahasa Arab. Kemudian belajar tajwid dan gharibul Al-Qur'an. Nah, kemudian ini kita buka kelas baru, yaitu kelas tahfidz. Kelas tahfidz ini kegiatannya apa saja? Setoran hafalan Al-Qur'an. Kemudian ada tafsir Al-Qur'an. Kita belajar nahwu di kelas tahfidz. Kemudian belajar shoroh, belajar tahsin, qiraah. Kemudian belajar tajwid, dan yang terakhir belajar gharibul Qur'an. Nah, kenapa kok saya sebut sebagai kelas baru? Karena semenjak tahun 2020, sekitar 3 tahun yang lalu, saya bertemu dengan suami saya, yaitu Ustadz Niam. Beliau lulusan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Kemudian dilanjutkan ke Bani Yusuf yakni ketika kuliah merupakan pondok Quran. Nah, setelah saya menikah, kami menambah metode hafalan Al-Quran yang alhamdulillah sekali banyak sudah para santri yang diwisuda. Jadi ada kegiatan baru di wisuda setelah menyelesaikan juz 30-nya. Nah, alhamdulillah. Kemudian kelas tahfidz ini kita dirikan yang berfokus kepada anak-anak yang sudah wisuda dan melanjutkan hafalannya. Dan ini bersifat
wajib ini merupakan salah satu pionir dari TPA kita. Ada program khusus yakni hafalan Al-Quran. Nah, kemudian ada beberapa santri yang alhamdulillah setelah selesai ngaji di sini, mereka melanjutkan di berbagai macam pondok pesantren. Ada di Yasinat, ada di Pondok Mojokerto, Amanatul Ummah, alhamdulillah beliau melanjutkan di sana. Kemudian ada juga yang meneruskan di Pondok Darussalam Gontor, juga ada santri kita TPA Bustanul Ulum, alhamdulillah. Kemudian kami sangat bersyukur sekali karena Al-Quran, karena menghafal Al-Quran, banyak santri-santri yang masuk jenjang sekolah selanjutnya SMP dengan menggunakan jalur tahfidz. Alhamdulillah, kami sebenarnya tidak pernah menyangka syahadah yang kami berikan kepada para santri ketika wisuda itu akan begitu bermanfaat bagi dirinya. Kami benar-benar tidak pernah menyangka. Ternyata mereka semua bisa menggunakan syahadah itu untuk masuk ke SMP 2. Ada waktu itu Mbak Izi pertama kali menggunakan syahadah itu hafalan juz 30 dan alhamdulillah peringkat 1 di SMP 2. Insya Allah peringkat 1 atau peringkat 2. Kemudian disusul tahun-tahun berikutnya ada Mbak Elma, ada Mas Ilham, ada Mbak Sinta. Ketiganya ini juga masuk SMP menggunakan jalur tahfidz, yang ada di TPA Bustanul Ulum, alhamdulillah. Dan yang paling terakhir kemarin, alhamdulillah SMA. Jadi ada yang masuk SMA 4 menggunakan jalur tahfidz, yang dia sudah memiliki hafalan 6 juz, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bisa kita lihat di samping ini kita sudah menyelesaikan tasmi Al-Quran. Tasmi Al-Quran yakni ada beberapa kegiatan, yaitu tasmi Al-Quran. Tasmi Al-Quran ini bersifat wajib bagi anak-anak yang terus melanjutkan hafalannya, yaitu ketika sudah mencapai kelipatan 5 setiap hafalan Al-Quran. Jadi anak Kansa ini, Kansa Aila Naswa, ini masih kelas 4 SD. Masih kelas 4 SD atau kelas 3? Saya sedikit lupa, mohon maaf. Dia sudah melakukan tasmi Al-Quran juz 1 sampai juz 5 dalam waktu sekali duduk. Kenapa ini dilakukan? Agar untuk memperkuat lagi hafalannya. Jadi anak-anak di sini ketika belum tasmi, mereka tidak diperkenankan untuk menambah hafalan. Jadi anak-anak saya ini sudah bisa melanjutkan hafalannya ke juz 6, alhamdulillah. Itu merupakan salah satu kegiatan kami yang terbaru. Kemudian juga ada beberapa kegiatan kami yang lainnya, seperti pengajian cilik seperti tadi yang sudah kita liput. Kemudian ada peringatan hari besar yang sebentar lagi akan kita rayakan, yakni bulan Muharram, hari bulan besar umat Islam. Kemudian ada wisuda tahfidz. Kemudian yang terakhir yakni tasmi Al-Quran. Jadi mungkin itu saja seputar TPA Bustanul Ulum. Ayo semua kita semangat mengaji. Untuk apa? Untuk kita, untuk bekal diri kita sendiri sampai di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi yang kami hormati dan santriwati yang kami cintai dan kami banggakan. Mari kita memberikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita dengan segala inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pensi dan pengajian cilik pada sore hari ini sehat walafiat, dengan ceria, dengan gembira. Kemudian salawat bersalam salawat bercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kekuatan, kesabaran agar kita bisa berdakwah melalui Al-Quran. Kita selalu bisa bertekun dalam bacaan Al-Quran. Ya. Jadi acara ulang tahun itu sampingan. Yang pertama kita adalah bersyukur, ya, bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, Islam dan lain sebagainya. Melaksanakan peringatan Muharram, ya. Kapan jatuhnya itu? Tanggal 18, ya. Insyaallah tanggal 18 Juli 2023. Ya, yang mana akan dilaksanakan hari Selasa, ya. Jadi insyaallah pada hari Selasa itu juga libur sekolahnya, benar ya? Nanti apa itu Muharram? Apa itu peringatan hari Muharram, bulan Muharram? Kenapa kita diharuskan untuk memperingati bulan Muharram atau memperingati tahun baru Hijriah 1445 ya, insyaallah ya. Kenapa? Halo. Ini pikirannya ini kemana ini? Kenapa kita harus merayakan, ya? Kita harus senang dengan tahun baru kita, yaitu tahun baru Muharram. Kenapa? Apa karena hanya ikut-ikut saja? Sekarang Mas Imam tanya ke Yuda, tahun baru kamu itu tahun baru apa? Apa tahun baru hari raya tahun baru itu tanggal 1 Januari? Ini kebanyakan kita juga masih keliru, kita salah paham, ya. Jadi dalam hadis dikatakan antasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum tersebut maka dia sebagian dari kaum tersebut. Maka dari itu alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang tidak diridhai Allah. Maka dari itu kita harus bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Islam, oleh syariat. Ya, sebenarnya tahun baru Hijriah siapa yang menetapkan? Siapa yang menetapkan tahun baru Hijriah? Umar ibn Khattab. Ya, kapan dijatuhkan tahun baru Hijriah? Kapan jatuhnya tahun baru Hijriah? Ya, 1 Muharram, yaitu ketika hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ya, nah itu sesuai ijma atau tidak, mana kita sebagai umat Muslim, ya kita mempunyai tahun baru sendiri, yaitu tahun baru Islam. Ya, tahun baru kita yaitu tahun baru Islam. Ya, karena agar ada perbedaan antara kaum yang diridhai Allah dan kaum yang memang memperingati hari tersebut bukan karena sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Nanti dengarkan sini dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma 'alayhi. Wa man ta'akhkhara fala isma 'alayhi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihillahi ma fis
Halimah udah terampil menjadi hafid Quran sejak dini. Nanti biar nanti sehat walafiat dunia wal akhirah. Dunia yang barokah, bisa mondok ke Madinah atau ke Mekah. Amin. Mudah-mudahan ini ke Mekah dan Madinah. Amin. Berbakti kedua orang tua, anak ini kepada nusa dan bangsa. Mudah-mudahan jadikan anaknya patuh, taat, lembut, diberi kekuatan hafalan, benar, abad dan kiranya. Kalau anakku semua TPA, santriwati TPA atau selalu diberikan pula mudah-mudahan senantiasa